Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang baru, al-witru, ya, salat witir, salat witir. Hukmuhu wa fadluhu, hukum salat witir dan keutamaan salat witir. Al-witru sunnatun muakkadatun, ya, salat witir itu hukumnya sunnah muakkad, berarti salat witir termasuk salah satu salat sunnah yang berhukum sunnah muakkad. Artinya apa? Salat sunnah yang sangat ditekankan. Salat sunnah yang sangat ditekankan. Itulah salat witir. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong dan menganjurkan untuk mengerjakan sholat witir. Jadi Rasulullah SAW mendorong umatnya, menganjurkan umatnya, memotivasi umatnya untuk senantiasa mengerjakan sholat witir. Kenapa? Karena termasuk salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Dalilnya an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Witir maksudnya apa? Ganjil. Sesungguhnya Allah itu ganjil, witrun. Yuhibbul witr, ya. Dan Allah mencintai sholat witir. Jadi salah satu sholat sunnah yang dicintai Allah adalah sholat sunnah witir. Alasannya kenapa? Karena ganjil. Nabi mengatakan di awal, innallaha witr, sesungguhnya Allah ganjil. Ganjil itu berapa? Allah itu berapa jamaah? Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu ahad, satu. Witir. Ini salah satu termasuk keutamaan mengerjakan sholat witir. Mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah yang sangat dicintai Allah adalah sholat sunnah witir. Oleh karenanya jamaah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir seumur hidupnya, baik ketika mukim maupun safar. Sholat sunnah yang dijaga betul oleh Nabi SAW. Sholat sunnah witir, baik ketika mukim di kota Madinah maupun safar keluar kota Madinah. Dijaga itu sholat witir. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam dalil berikutnya, wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal witra laisa bihatmin, ya. Sesungguhnya sholat witir itu tidak harus dikerjakan. Maksudnya apa jamaah? Tidak wajib. Sholat witir itu tidak sampai wajib hukumnya. Wala ka sholatikumul maktubah, dan tidak seperti sholat kalian yang wajib, sholat 5 waktu, sholat witir itu. Jadi sholat witir bukan wajib, hukumnya sunnah muakkadah. Walakin, akan tetapi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autaro tsumma qol,
Akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat witir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, autiru, sholat witirlah kalian. Fa innallaha witr, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witr, dan mencintai sholat witir." Jadi yang pertama, kata Ali radhiyallahu taala anhu, sholat witir itu tidak termasuk sholat maktubah, sholat wajib. Artinya hukumnya tetap sunnah, hanya saja sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Yang kedua, kata Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW senantiasa continue mengerjakan sholat sunnah witir. Dan Nabi SAW menyeru kepada ahlul Quran. Pertanyaannya, siapakah ahlul Quran? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua keluarga dari manusia. Jadi, dari golongan umat Nabi SAW, itu ada ya yang dianggap oleh Allah keluarganya dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka keluarga Allah yang dimaksud wahai Rasulullah? Yang pertama, ahlul Quran. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa khasatuh, orang-orang khususnya, orang-orang pilihannya. Hum ahlullah, merekalah keluarga Allah. Ya, makanya di sini Nabi mengatakan, wahai ahlul Quran, wahai keluarga Allah, sholat witirlah kalian. Ya. Dan yang dimaksud ahlul Quran di sini, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, yang pertama, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini disebut juga ahlul Quran. Mereka juga menghafalkan Al-Quran. Ini juga ahlul Quran. Membaca, menghafalkan. Mereka juga mentadaburi Al-Quran. Ini ahlul Quran. Kemudian setelah mentadaburi, mereka mengamalkan Al-Quran. Ini ahlul Quran. Dan puncaknya mereka mendakwahkan Al-Quran. Setelah mendakwahkan, bersabar di atas dakwahnya. Merekalah ahlul Quran. Jadi barang siapa yang mau mengaku ahlul Quran, maka jangan tinggalkan sholat witir. Kenapa? Karena mereka termasuk keluarga Allah. Dan Allah sangat mencintai keluarganya dari kalangan manusia, di antaranya ahlul Quran. Kemudian kata Nabi SAW, Allah sangat mencintai sholat witir. Allah sangat mencintai sholat witir. Kemudian jamaah rahimakumullah, waktuhu, kemudian waktu untuk mengerjakan sholat witir. Kalau tadi kita berbicara hukumnya, kemudian keutamaannya. Ya. Hukumnya tadi apa jamaah sholat witir? Sunnah muakkad. Keutamaannya diantaranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mencintai sholat sunnah witir. Kenapa alasannya? Karena Allah itu witir. Sekarang kita masuk waktu mengerjakan sholat witir. Yajuzul witru min ba'di sholatil isya'i ila tulu'il fajr. Ya. Sholat witir boleh dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya ila tulu'il fajr, sampai menjelang terbit fajar. Itu durasi bolehnya mengerjakan sholat sunnah witir. Selepas isya mengerjakan sholat isya, ya. Sudah mengerjakan ba'diyah isya, boleh mengerjakan sholat witir. Sampai kapan batasannya Ustadz? Ya, kata Nabi, kata penulis, ila tulu'il fajr, sampai menjelang terbit fajar. Ya. Ini waktu pengerjaan sholat witir. Wa huwa fi tsulusil akhiri minal laili afdol. Namun yang paling utama dalam mengerjakan sholat witir, fi tsulusil akhiri minal lail, di sepertiga malam terakhir. Ini yang paling utama untuk mengerjakan sholat witir. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa kira-kira? Jam 2 lah ya, jam 2, jam 3. Nah, ini sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdol,
yang paling utama untuk mengerjakan sholat witir. Namun selepas isya boleh tidak? Boleh. Ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, beliau mengatakan min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malamnya sungguh Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan salat witir. Min awwalil lail, di awal malam. Wa awsatihi, di pertengahan malam Nabi juga mengerjakan salat witir. Wa akhirihi, dan di akhir malam Nabi pun mengerjakan sholat witir. Kadang Nabi mengerjakan di awal malam, ya. Kadang Nabi mengerjakan sholat witir di pertengahan malam. Kadang juga Nabi mengerjakan sholat witir di akhir malam. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Fantaha witruhu ilas sahar, ya. Dan berakhirnya sholat witir yang dikerjakan Nabi SAW pada waktu menjelang subuh. Pada waktu menjelang subuh. Ini kebiasaan Rasulullah SAW yang dilihat oleh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Wa yustahabbu ta'jilul witri awwalal lail liman khasya an lan yastaiqidha akhirah. Ya. Dan dianjurkan, disukai, disunnahkan untuk menyegerakan sholat witir di awal malam. Ya. Liman khasya alla yastaiqidha akhirah, bagi siapa yang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam. Maka kalau yang khawatir tidak bisa mengerjakan sholat witir di sepertiga malam, dianjurkan dikerjakan di awal malam, berarti selepas sholat isya. Sholat isya, sholat ba'diyah isya, ya. Kemudian mungkin ada keperluan sebelum tidur, maka sholat witir. Berapa rakaat? Satu boleh tidak? Boleh. Satu rakaat boleh. Tiga boleh tidak? Boleh. Pilih satu atau tiga? Satu. Masa habis isya satu? Tiga lah. Tapi kalau misalnya mau satu ya nggak apa-apa. Ya. Nabi bersabda, ya, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, udah injury time jamaah, fa'autir biwahidah, maka berwitirlah meskipun hanya 1 rakaat. 5 menit lagi azan subuh, ya, atau 3 menit lagi azan subuh, ya. Mau sholat witir, maka kerjakanlah meskipun hanya 1 rakaat. 1 rakaat bacanya jangan Al-Baqarah, ya. Cukup surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas atau Al-Kafirun, ya. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril laili liman dhanna annahu yastaiqidhu akhirah, ya. Sebagaimana juga dianjurkan, disukai, ya, atau disunnahkan untuk mengakhirkan, mengerjakan sholat witir sampai akhir malam, ya. Liman dhanna annahu yastaiqidha akhirahu, bagi siapa saja yang yakin dia bisa bangun di akhir malam. Jadi ini solusi jamaah. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam atau di sepertiga malam, maka kerjakanlah sholat witir di awal malam, ya, jam 9 malam atau jam 10 malam sebelum tidur. Namun kalau kita yakin bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka itulah waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Sholat tahajud dengan sholat witir, yang lebih utama mana jemaah? Sholat witir. Sholat witir. Makanya nanti di bulan Ramadan beda jemaah. Ya, fikih mengerjakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Qiyamul lail, sholat malam di luar bulan Ramadan, yang paling afdol dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau di akhir malam? Saya ulangi ya pertanyaannya. Qiyamul lail, sholat malam di luar bulan Ramadan,
Ya, lebih utama dikerjakan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam? Di akhir malam. Ini di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, qiyamul lail lebih utama dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam? Di awal malam. Tidak jauh selepas sholat isya, yang dinamakan sholat sunnah tarawih. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan, pelaksanaan qiyamul lail itu lebih utama dikerjakan di awal malam. Namun di luar bulan Ramadan lebih utama dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita mungkin merasa letih, aduh saya jangan-jangan nggak bisa bangun nanti jam 3 pagi untuk sholat qiyamul lail, sholat witir, maka boleh baginya mengerjakan di awal malam. Sebelum tidur dia sholat sunnah witir. Atau kalau yakin, bismillah bisa nih, saya mau tidur jam 9, diniatkan untuk sholat witir, bangun di sepertiga malam. Ya. Kemudian memasang sebab-sebab, memasang apa? Alarm. Ya. Berapa alarm dipasang? Satu nggak mempan Ustaz, satu dimatiin, satu lagi bunyi. Ya minimal 2 alarm, Pak. 2 alarm. Ya. Yakin bisa bangun di sepertiga malam, bismillah. Itu lebih utama. Lebih utama. Dalil lainnya an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Mata tutir?" Ya. Kapan kamu salat witir wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, "Utiru qabla an anam." Saya salat witir sebelum tidur. Ini kebiasaan Abu Bakar, ya. Kebiasaan Abu Bakar. Senantiasa dawam sholat witir sebelum tidur. Faqali Umar, kemudian Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Mata tutir?" Kapan kamu mengerjakan sholat witir wahai Umar? Maka Umar menjawab, "Anamu tsumma utir." Aku tidur dahulu, baru setelah itu mengerjakan sholat witir. Masyaallah ya. Dua sahabat yang mulia. Abu Bakar sholat witir sebelum tidur, Umar sholat witir setelah tidur. Kalau antum gimana? Nggak sholat witir satu. Sholat lah ya. Mau jadi Abu Bakar atau jadi Umar? Dua-duanya, Masya Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan akhadta bil hazmi au bil wathiqah. Ya. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, engkau telah melaksanakan dengan hati yang teguh atau dengan hati yang mantap wahai Abu Bakar. Hatinya teguh, hatinya mantap, ya. Maka sholat witir sebelum tidur. Ini perkataan Nabi kepada Abu Bakar. Ya. Wa qala li Umar, dan Nabi mengatakan kepada Umar, akhadta bil quwwah. Engkau mengerjakan sholat witir dengan sekuat tenaga. Masya Allah. Berarti Nabi SAW memuji keduanya, Abu Bakar dan Umar. Kalau kita jadi Nabi kira-kira gimana jemaah? Bisa jadi meremehkan. Ah payah ente. Ya, mosok sholat sunnah witir sebelum tidur. Hebatan Umar. Mungkin kalau kita seperti itu. Nabi tidak. Engkau wahai Abu Bakar mengerjakan dengan keteguhan hati. Dan engkau Umar mengerjakan dengan sekuat tenaga. Masya Allah. Sekuat tenaga. Karena tidur dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, kemudian juga dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyi. Adalah Nabi SAW ya salat ya, malam dan salat witir wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyi. Ya, Nabi sering salat malam dan saya melintang di tempat tidur. Karena rumah Nabi itu besar atau kecil. Jadi kalau Nabi sholat malam, ya agak susah sujud ya maaf. Kalau sujud itu kaki Aisyah disenggol, nanti nekuk. Nabi baru bisa sujud. Nabi sudah bangun, kakinya Aisyah lurus lagi. Ya, nanti kalau mau sujud ditepuk lagi. Karena gelap, gak ada lampu. Diraba kakinya, tekuk lagi, sujud lagi. Ya. Wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyi. Sedangkan saya melintang di tempat tidurnya.
Fa idza arada an yutira aiqadhani fa autartu, ya. Dan jika Nabi ingin sholat witir, Nabi membangunkanku, ya. Jadi setelah sholat witir, Nabi membangunkan Aisyah. Fa autartu, maka aku pun mengerjakan sholat sunnah witir. Insyaallah, ya. Betapa romantisnya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum pernah nggak lagi sujud nyenggol kaki istri? Sujud, nggak usah ke rumah saya gede gitu. Ngapain nyenggol kaki istri? Nabi rumahnya kecil cuma buat sujud saja nggak bisa. Bayangkan, saking gelapnya meraba-raba kaki Aisyah. Setelah diraba, Aisyah tahu ini kode Nabi mau sujud sholat malam. Dan Nabi setelah mengerjakan sholat witir membangunkan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha agar bangun, dan akhirnya Aisyah mengerjakan sholat witir. Makanya kalau rumah tangga dibangun di atas agama, di atas sunnah, masya Allah jemaah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, rahimallah rojulan, semoga Allah merahmati, ya, seorang suami, qoma minal lail, bangun di tengah malam, fasolli, kemudian dia sholat, ya. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, ya, fa'in abad, kalau istrinya enggak dibangunkan, enggak mau dibangunkan untuk sholat malam, ya, nadhahat fi wajhi halma, maka percikan di wajahnya air, percikan kalau nggak mau. Ini konsep membangun rumah tangga di atas agama. Di antaranya senantiasa mengerjakan sholat malam. Namun bukan sholat malam bersama-sama istri, enggak. Jadi konsepnya suaminya dulu bangun, ambil air wudhu, sholat. Setelah sholat, bangunkan istri. Mi, sholat malam, mi, sholat witir. Kalau nggak mau, maka disiram atau dipercikan. Jangan disiram, sadis banget. Disiram di wajahnya air. Fa'in abad nadhahat fi wajhihal ma, percikan, mi, bangun, mi. Nggak mau juga percikin. Ya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, ya. Qomat minal lail, dia bangun di pertengahan malam. Kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya tidak mau bangun untuk sholat, nadhaha fi wajhihil ma, maka percikan air di wajah suaminya. Bi, bangun bi, bangun bi, sholat. Gak mau bangun juga, percikan air, ambil air, ya, kemudian dipercikan. Suruh bangun untuk mengerjakan sholat. Suami istri seperti ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan yuk kita sholat terus berjamaah, nggak gitu jamaah. Ya. Namun contoh dulu, suaminya sholat, kasih contoh, baru bangunkan istri. Ustaz, bagaimana kalau mau berjamaah dengan istri? Boleh sesekali, namun jangan dilazimkan. Jangan dilazimkan. Sesekali boleh untuk pengajaran kepada keluarga. Istri dibangunkan, anak dibangunkan, yuk kita belajar sholat malam. Ya, sekali dua kali boleh lah. Namun setelah itu masing-masing, ya, masing-masing. Kecuali sholat sunnah tarawih, ya, sholat sunnah tarawih. Ya. Lebih utama dikerjakan di rumah atau di masjid tarawih? Di masjid bersama kaum muslimin. Pertanyaan saya, Nabi berapa kali pergi sholat tarawih ke Masjid Nabawi? Berapa malam? 3 malam. Kenapa kok 3 malam? Nah, betul. Karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diwajibkan, antum kira-kira gimana, Pak? Sanggup nggak? Waduh, Ustaz, berat, Ustaz. Berat. Maka Nabi sholat bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi, sholat tarawih hanya 3 malam. Khawatir diwajibkan. Itulah keutamaan sholat tarawih dikerjakan bersama kaum muslimin. Makanya bulan Ramadan kan tinggal menghitung hari, Pak. Biasanya di malam pertama bulan Ramadan, ya, ketika sholat sunnah tarawih, keadaan masjid sepi atau rame? Waduh, Masya Allah, full. Biasanya sebagian pasang tendanya tenda biru lagi. Lama-lama semakin ke depan, ya, safnya semakin mengalami kemajuan pesat, ya enggak? Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, makin maju safnya tuh. Dari yang rame, lama-lama masuk ke dalam masjid, lama-lama tinggal 1 saf. Ya. Namun ajibnya ketika Idul Fitri,
Sholat Idul Fitri di lapangan kaum muslimin di tanah lapang, ya. Rame atau sepi? Rame, masya Allah. 1 Syawal sholat Idul Fitri rame. Coba sholat zuhur tanggal 1 Syawal sholat zuhur di masjid, rame atau sepi? Kemana bekas Ramadan? Kemana bekas Ramadan? Itu baru 1 Syawal loh Pak. 1 Syawal sholat zuhur di masjid-masjid kaum muslimin sepi. Pada sibuk ngapain? Makan ketupat. Sholat asar gimana 1 Syawal? Masjid. Rame atau sepi? Sepi. Sepi. Sedih kadang-kadang kita. Ini pada kemana? Oh, jangan. Maghrib 1 Syawal. Rame atau sepi? Sepi ya, lumayan lah. Mendingan daripada sholat zuhur tanggal 1 Syawal. Sholat Isya gimana keadaannya? Sepi. 1 Syawal. Kok ngaku seperti bayi baru lahir? Oh, saya sudah seperti apa? Bayi senior antum. Orok jadi orok lagi. Nggak begitu konsepnya. Ya. Idul Fitr itu maknanya apa? Kembali suci seperti bayi baru lahir? Salah kaprah jemaah. Ya. Id itu dari ada ya'udu id. Ada ya'udu itu kembali artinya. Fitr itu dari fatur. Fatur itu sarapan. Jadi Idul Fitri itu maknanya yang benar hari kembali makan-makan, kembali sarapan. Makanya sebelum jalan melaksanakan sholat Id disunahkan untuk makan dulu, kembali makan, bukan kembali suci. Ya, jadi bayi lagi emang nggak malu. Itu tanggal 1 Syawal ya, sedih kadang-kadang kita. Masjid-masjid di malam hari sudah bolong, sudah sepi. Yang sholat yang tadinya rajin sholat 5 waktu sudah berani ya meninggalkan sebagian sholatnya, bolong-bolong lagi. Baru tanggal 1 Syawal, 2 Syawal ya. Ada nggak model seperti itu? Ada. Baju kokoknya digantung lagi, nggak pernah dipakai. Dipakainya ya setahun sekali. Ya ketika masuk bulan Ramadan, Al-Qur'annya sudah tidak pernah dibaca lagi. Baik jamaah, kemudian ada tambahan ya sedikit terkait hadis-hadis yang menyatakan hukum sholat witir. Ya. Dari Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar yang berbunyi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi mengatakan ij'alu akhiri sholatikum bilailil witron. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Witir itu penutup sholat di malam hari. Ij'alu, ya jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan mengerjakan sholat sunnah witir. Penutup sholat. Ya. Kemudian hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun ala kulli muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat witir itu hakun. Hakun di sini dikatakan wajib. Sholat witir itu wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa ingin berwitir dengan jumlah 1 rakaat, lakukanlah. Ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya. Di sini Nabi mengatakan, ya, salat witir itu hakun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Ya. Kemudian hadis Abu Busrah Al-Ghifari yang berbunyi qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, innallaha zadakum sholatan fahafidhu alaiha. Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian 1 sholat. Allah telah menambah untuk kalian 1 sholat. Maka hafidhu alaiha, jagalah sholat tersebut, 1 sholat tersebut. Wahiyal witr, dia adalah sholat witir. Tambahan 1 sholat dari Allah untuk kita. Nabi suruh jaga tuh 1 sholat tersebut, yaitu sholat witir.
Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr. Maka salat witirlah di antara salat isya ya, sampai salat fajar. Ya. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun ada juga dalil-dalil lain yang memalingkan dari perintah dua dalil di atas, karena dua dalil di atas menunjukkan bahwasanya salat witir itu wajib. Ya. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-witr laisa bihatmin ka hayatin salatil maktubah. Ya. Salat witir tidak wajib ya seperti bentuk salat 5 waktu, enggak wajib kata Ali. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun salat witir adalah sunnah kata Ali, ya, yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Nasa'i dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Jadi hadis dari Ali ini membantah atau yang melemahkan hadis yang mengatakan sholat witir itu adalah wajib. Demikian juga keumuman hadis Thalhah bin Ubaidillah yang mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahlil Najd, min ahlin Najd. Seorang dari penduduk Najd mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan ya sa'irar ra's, rambutnya acak-acakan. Yusma'u dawiyun sautihi wala yunqahu ma yaqul. Terdengar suaranya nggak jelas, seperti orang kumur-kumur. Ya. Dan tidak dimengerti apa yang dikatakannya hingga Nabi mendekat. Kemudian faidza huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailatin faqala hal alayya ghairuha qala la ila an tatawwu. Ya. Ternyata orang tersebut setelah Nabi mendekat karena suaranya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas orang Najd ini. Ya, ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini bertanya lagi, apa ada yang lainnya, tambahan atasku? Nabi SAW menjawab, la, tidak. Illa tatawwu, kecuali bila engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Ini menunjukkan sholat witir tidak termasuk sholat wajib. Ya, tidak termasuk sholat wajib. Kemudian di akhir dialog tersebut Nabi SAW mengatakan ya kepada para sahabatnya ya, aflaha in shadaq, beruntunglah ia apabila dia benar. Ya. Ternyata jalan masuk surga itu salah satunya mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menambah amalan sunnah bisa masuk surga seperti orang Najd tersebut. Dia bertanya tentang Islam ya. Nabi menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu. Ada lagi nggak tambahan untukku? Ya, tidak ada kecuali kalau engkau ingin menambah dengan sholat sunnah. Orang itu pergi, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya, aflaha in shadaq, beruntunglah dia apabila dia benar, masuk surga. Kalau dia benar. Ya. Dari sini para ulama menghukumi bahwasanya sholat witir termasuk sholat sunnah muakkad, bukan sholat wajib. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara waktu salat witir dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yufragha min salatil isya wa hiya allati yad'un nas al-atamah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara selesai setelah salat isya, yaitu yang disebut orang-orang dengan sebutan al-atamah. Al-atamah. Jadi dikerjakan sholat al-atamah ini dari selesai mengerjakan sholat isya sampai sholat fajar, batasannya sampai terbit fajar. Kemudian al-fajri ihda asyrata raka'atin yusallimu baina kulli raka'atain wa yutiru biwahidatin, akhrajahu Muslim. Nah, sholat al-atamah ini dikerjakan sampai terbit fajar 11 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dan berwitir 1 rakaat. Jadi sholatnya panjang, sholat Nabi SAW. Kalau sholat al-atamah atau qiyamul lail yang kita kenal itu dikerjakan selepas isya sampai dengan menjelang subuh. Ya. Antum sanggup nggak kira-kira bermakmum
Kalau ada imam ya, sholatnya selepas sholat isya, selesai menjelang subuh. Kira-kira gimana? Wah, udah kapok, Ustaz. Nggak mau sholat di masjid itu lagi. Makanya di bulan Ramadan itu nanti imam bermacam-macam, imam tarawih. Ada yang al-fatihahnya satu nafas, ada tidak? Oh, baca. Banyak. Makmumnya biasanya sedikit atau banyak? Al-fatihah satu nafas. Banyak, itu yang dicari. Ya. Sholat di mana mas? Sholat tarawih di mana mas? Di sana. Imamnya bagus. Bagus gimana maksudnya? Al-fatihahnya satu nafas. Ramai akhirnya. Tahun lalu saling memecahkan rekor. Uniknya di Indonesia begitu Pak. Ya. Saling memecahkan rekor. Ada yang 23 rakaat tarawih ya, 9 menit. Ada yang terbaru tahun kemarin nih ya, 7 menit Pak. Bayangkan, tarawih 23 rakaat 7 menit. Ya. Bisa ngebayangin nggak gimana cepetnya? 23 rakaat 7 menit, gimana coba? Ada yang 9 menit, ada yang 7 menit, ada yang 12 menit. Wong yang 11 rakaat kadang-kadang ya, di sebagian masjid ada yang sampai setengah jam, ada nggak? Setengah jam ada. 1 jam ada nggak 11 rakaat? Ada. 11 rakaat. Namun biasanya kalau masjid tersebut terkenal sholat tarawihnya lama, ramai atau sepi? Kadang-kadang sedikit. Sholat di masjid itu yuk. Atau orang itu nggak mau selesainya apa? Lama, kolaknya keburu dingin gitu. Ya itulah sebagian manusia tuh kalau masalah ibadah inginnya cepat selesai. Masalah akhirat inginnya cepat selesai, buru-buru, tergesa-gesa. Tapi kalau masalah dunia inginnya berlama-lama. Iya. Antum main gadget inginnya cepat selesai atau berlama-lama? Lama-lama. Baca Quran cepat selesai. Baca Quran pakai ta'awudz, buka gadget tanpa ta'awudz. Lebih lama yang mana? Lebih lama mana? Baca Quran dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Buka gadget, handphone, ya. Itu tanpa ta'awudz. Itu lebih lama yang mana? Lebih kuat yang mana? Hah? Buka gadget lebih lama padahal tanpa ta'awudz. Buka Al-Quran pakai ta'awudz, kuat berapa menit? Paling kuat 1 jam Ustaz. Ada yang setengah jam, ada yang 15 menit. Ya, tadinya baca huruf ta, titiknya 2 di atas, kok lama-lama pindah ke bawah jadi ya ini. Kok jadi ya. Itu baru 15 menit pakai ta'awudz itu, Pak. Ya. Tapi kalau buka gadget, Masya Allah ya. Tanpa ta'awudz ya. Kuat tuh, nggak terasa waktu sudah 1 jam ya. Mau tutup nanti dulu lagi bagus nih beritanya. Ya. Belum lagi pasarnya pindah sekarang kan pasar pindah di mana? Di handphone marketplace. Ya. Marketplace. Makanya sekarang pasar-pasar agak sepi kan gitu ya, agak sepi. Ya. Karena pasarnya pindah ke handphone marketplace. Orang lebih mudah membanding-bandingkan harga, lebih mudah. Oh, toko ini lebih murah, selisih harganya lebih murah, beli di sini aja. Belanja sambil ngopi bisa nggak antum sambil duduk? Ya bisa. Coba kalau Al-Quran diperlakukan seperti gadget, kira-kira gimana Pak? Indah nggak kira-kira? Oh, indah banget. Antum berangkat kerja, gadget antum ketinggalan di rumah seperti separuh nyawa hilang ya? Ngaku kan? Sampai sebagian orang bela-belain pulang lagi untuk mengambil gadgetnya. Coba kalau gadgetnya seperti Al-Quran. Al-Quran tertinggal di rumah, aduh kok alasnya gelisah, pulang lagi ke rumah, Masya Allah. Ya. Di bis, di kereta, buka Al-Quran. Namun ironisnya malu Pak, malu nggak? Sebagian orang malu. Ya. Tapi nanti di bulan Ramadan fenomenanya beda Pak. Semua orang nggak malu-malu lagi. Ya. Di tempat fasilitas umum dibuka Al-Quran mereka. Di bandara, ya pada baca Al-Quran. Di halte, terminal, stasiun, mereka baca Quran. Itu fenomena di bulan Ramadan. Di kantor-kantor ada waktu senggang buka Al-Quran. Ya. Yang judul-judul udah bukan judul lagi, buka Al-Quran. Ini fenomena di bulan Ramadan. Ya. Oleh karenanya ada 2 amalan besar ya di bulan Ramadan itu jamaah, yang butuh kesabaran.
Karena Nabi bersabda, wa may yatasabbar yusabbarhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, yusabbarhullah, niscaya Allah akan menjadikan dirinya seorang penyabar. Artinya apa? Sabar itu perlu dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi orang sabar. Nah, untuk melatih kesabaran, maka Allah berikan apa? Ujian demi ujian untuk melatih kesabaran. Dan di bulan Ramadan ada dua amalan besar yang butuh kesabaran. Kalau tidak dilatih dari sekarang, bisa kalah nanti kita di bulan Ramadan. Dua amalan besar tersebut apa, Pak? Yang pertama kira-kira apa? Puasa. Puasa butuh kesabaran tidak? Latih dari sekarang. Puasa sunnah. Ya. Kalau tidak nanti khawatir kalah kita, nggak sabar. Ini amalan besar yang pertama yang butuh kesabaran. Amalan besar yang kedua apa kira-kira setelah puasa? Baca Quran. Butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Ya. Dari sisi membacanya, ya mentartilkannya, butuh kesabaran. Dan baca Quran tuh nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ada aturan main. Ada ilmu tajwid. Ada yang dibaca dengung, dibaca 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Tidak asal-asal. Butuh kesabaran semuanya. Kalau kita lihat flashback para ulama salafus soleh, ya, ada yang menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i hatam Quran di bulan Ramadan berapa kali? Berapa? 20. 20 atau 60? 60 kali ya. 60 kali. Itu di dalam sholatnya kata para sahabat Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kita berapa kali? Ya. 1 kali saja sudah alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah. Jadi kalau di bulan Ramadan, Pak, hitungannya beda. Kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanah ila sab'ah mi'ah dhi'fin. Ya, setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Ya. Jadi pahala baca Quran, sedekah, bakti sama orang tua, menyantuni orang anak-anak duafa, anak yatim dan sebagainya. Itu range pahalanya 10 sampai 700 termasuk sholat witir, sholat sunnah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Ila saum kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Pahala puasa kita nggak tahu berapa jumlahnya. Namun selain puasa, ya, kisaran pahalanya 10 sampai 700. Termasuk sholat sunnah witir juga sama. 10 sampai 700 kecuali ibadah puasa. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan lisoimin farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapati 2 kebahagiaan. Farhatan, ya, kebahagiaan yang pertama kira-kira apa jemaah? Ketika berbuka puasa. Antum ketika azan maghrib bahagia nggak? Waduh, bahagia. Makanya channel favorit nanti di bulan Ramadan channel azan maghrib. Pindah mana nih azan? Ini azan maghrib. Bahagia dia, senang. Ya, channel azan maghrib. Kebahagiaan yang kedua apa? Ketika bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menanti ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran puasa yang langsung Allah bayar. Namun pahala baca Quran, ya, sholat sunnah dan sebagainya, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Dan bulan Ramadan dinamakan oleh para ulama Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran, ya, Mak. 1 huruf yang dibaca bisa jadi 700. Kalau di luar bulan Ramadan, pahala maksimalnya 10. 1 hurufnya 10. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, berapa pahala kira-kira? 30 kebaikan, 30 pahala. Masuk bulan Ramadan di malam pertama, antum baca Alif Lam Mim. Kira-kira berapa? Kalau kita taruhlah umpamanya 1 hurufnya 700 ya. Alif 700, Lam 700, Mim 700. 700 dikali 3 berapa? 2100. Itu baru Alif Lam Mim, Pak. Belum basmalah. Basmalah ada berapa huruf? Pernah hitung nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 huruf hijaiyah. Basmalah 19 huruf hijaiyah. Kalau 1 hurufnya 700 di bulan Ramadan, 700 kali 19 berapa? Hitung aja sendiri, banyak.
Banyak. Ditambah alif lam mim. Uniknya ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an ya, dari alif sampai ya, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, saya pernah sampaikan di sini. Masih ingat nggak keluar angka berapa setelah ditotal? Hitungan Imam Syafi'i ini ya. Alif diurutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oh, alif sekian, ba. Balik lagi Al-Fatihah sampai An-Nas. Oh, ba sekian, ta. Sampai ya di total. Nah, keluar angka berapa? 1 juta. 1 jutanya benar. Ya. 1.027.000 huruf hijaiyah. Hitungan Imam Syafi'i setelah dihitung ya. 1.027.000 huruf hijaiyah. Itu kalau dikali 10 saja, satu hurufnya kan 10 kebaikan. Di luar bulan Ramadan ya. Sama dengan berapa? 1.027.000 dikali 10. Berarti kan 10.270.000 kebaikan. Ini di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan taruhlah ya. Satu hurufnya 700 kebaikan. Ya. Berarti kalau mengikuti hitungan Imam Syafi'i 1.027.000 huruf hijaiyah dikali 700 kebaikan. Coba berapa? Pokoknya banyak Pak ya. Tapi jangan update status, hilang pahala ya. Dikit-dikit habis baca Quran meskipun suara serat, Masya Allah. Alhamdulillah dapat 1 juz sama dengan sekian pahala. Waduh, Masya Allah. Habis pahala kita selesai, Pak. Beda kita nih sama ulama-ulama salaf, beda ya, Pak. Para ulama tuh berusaha menyembunyikan amal soleh. Ada sebuah kisah salah seorang ulama baca Quran di masjid, ya, baca Quran dia sendirian di masjid. Tiba-tiba ada orang masuk, muridnya. Begitu ada yang masuk, dia tidak ingin diketahui sedang baca Quran, ditaruh, ditaruh. Udah. Tidak ingin diketahui sedang membaca Al-Quran untuk menjaga hatinya, khawatir ria. Mungkin sebagian kita gimana? Baca Quran sendiri di masjid tanpa mic nih, nggak pakai mic. Tiba-tiba ada teman masuk, gitu kan? Kira-kira gimana? Dikencengin. Kalau bisa ambil mic, nyalakan tuh sound system. Itu mungkin kalau kita. Kalau sebagian ulama salaf tidak, berusaha menyembunyikan amal soleh. Ya. Begitu juga salat sunnah witir. Ada juga kisah menarik terkait volume suara ketika qiyamul lail. Ya, Abu Bakar itu kalau sholat malam suaranya pelan, lirih. Kalau Umar gimana? Kenceng sampai kedengeran keluar rumah. Maka Nabi tetap memuji keduanya. Wahai Abu Bakar, ya, angkatlah sedikit suaramu, naikkan sedikit suaramu. Wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Insya Allah. Itulah akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Seperti tadi, salat witir. Kapan kamu salat witir, wahai Abu Bakar? Saya salat witir sebelum tidur. Kalau kamu Umar, saya salat witir setelah tidur. Dipuji dua-duanya. Ya, dipuji dua. Ini akhlak yang mulia. Engkau mengerjakan dengan sekuat hati. Ya, dengan keyakinan. Engkau wahai Umar mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Nah, ini pujian dari Nabi SAW kepada dua sahabatnya. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu ketika malas sholat witir. Malah sholat witir. Jadi sekarang sebelum bulan Ramadan, jemaah, ini ajang pemanasan. Ajang pemanasan. Antum sholat witir nggak jadi masalah. Ya, sebelum tidur boleh atau setelah tidur boleh. Puasa sunnah pemanasan sekarang nih. Senin, Kamis, ya. Kemudian baca Quran sebagai ajang pemanasan di bulan Sya'ban ini sebelum masuk Ramadan. Karena tinggal menghitung hari. Berapa hari lagi kira-kira? Kalau nggak salah 22 hari lagi mungkin ya. 22 hari lagi. Kira-kira jatuh tanggal berapa Pak bulan Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Sepakat tuh ijma itu. Karena nanya kapan jatuh bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Perkara bulan Masehi kita nggak peduli, kita ikut ulil amri nanti. Ulil amri. Jadi kalau ditanya Ramadan tanggal berapa sih jatuhnya? Tanggal 1 Ramadan. Berapa? Nah, kalau itu urusan ulil amri nanti, kita ikut aja. Ikut aja nanti. Mau tanggal 17 Maret, 18 Maret, kita ikut ulil
ulil amri. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ya, as-saum yaumu tasumun wal fitr yaumu tuftirun. Puasa adalah hari ketika kalian berpuasa bersama masyarakat setempat, bersama pemerintah setempat. Wal fitr yaumu tuftirun. Dan hari raya adalah ketika kalian berhari raya bersama kaum kalian. Ya, berhari raya bersama kaum kalian. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berpuasa dan berhari raya bersama kaum muslimin di daerah yang kita tempati bersama pemerintah yang sah. Kasus misalnya. Di sini kita ikut pemerintah keputusan berpuasa. 10 hari terakhir dapat kesempatan umroh. Lebaran di Saudi. Ikut mana kira-kira? Ikut Saudi. Jangan pas di Saudi Lebaran terus kita masih puasa, nggak boleh jemaah, nggak boleh. Ketika kita masih di Indonesia, maka ikut keputusan pemerintah Indonesia. Misalnya puasa tanggal 18 Maret umpamanya, ya ikut tanggal 18 Maret. Nanti ketika lebarannya di Saudi karena umroh ya, maka ikut keputusan pemerintah Saudi. Berarti saya nggak genap 30, nggak ada urusan mau 29 mau 30. Ketika antum menetap di daerah tersebut, ya ikut keputusan ulil amri tersebut. Iya, ulil amri tersebut. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada hadis juga dari Abu Hurairah tentang wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku. Bisalasin, ya, dengan 3 wasiat. Jadi wasiat ini khususnya untuk Abu Hurairah, umumnya untuk kita umat Nabi SAW. Apa wasiat tersebut? Ya, kata Abu Hurairah, ya, ayamin min kulli syahrin, ya, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini wasiat yang pertama Nabi kepada Abu Hurairah. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, yang lebih dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Wa raq'atay duha, ya, dan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ini wasiat yang kedua dari Nabi kepada Abu Hurairah. Yang ketiga, wa an autira qabla an anam, dan mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi Nabi memberikan wasiat khusus kepada Abu Hurairah. Yang pertama apa? Berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Ini khusus untuk Abu Hurairah dan umumnya untuk umat Nabi SAW. Ya. Jadi berpuasa di tanggal 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Ini Masya Allah ya. Kalau diteliti dunia medis ya, itu seperti kalau kita punya kendaraan motor, mobil itu ganti oli, Pak. Ya. Kendaraan tuh harus ganti oli. Ganti olinya itu puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Ya, untuk detoksifikasi, yang menghilangkan apa? Racun-racun dalam tubuh. Kalau kita puasa, sel-sel kanker tuh nggak punya makanan dia. Nggak bisa makan. Nanti mati sendiri. Tubuhmu adalah dokter untukmu. Nah, itu ada buku judul seperti itu. Tubuhmu adalah dokter untuk dirimu sendiri. Jadi kita yang manajemen tubuh kita. Ya. Punya misalnya penyakit kanker, ya puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Sel-sel kanker nggak dapat makanan, nggak bisa berkembang dia. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Iya Pak, silakan Pak. Menyikapi tadi berdasarkan dalil dari sabda Nabi SAW, as-saum yaumu tasumun, berpuasalah ketika kaum kalian berpuasa. Kaum yang dimaksud di sini adalah tempat kita tinggal beserta pemerintah setempat, ulil amri setempat.
Yang mengatur urusan rakyat dan urusan ulama ini ulil amri. Kalau ulil amri menetapkan ya jatuh puasa Ramadan tanggal umpamanya 18 Februari ya 18 Februari, maka kita ikut ya. Wal fitr yaumu tuftirun, dan Idul Fitri itu sebagaimana kaum kalian berlebaran. Dan para ulama menimbang ini untuk kemaslahatan kaum muslimin ya. Jadi gimana kalau kita ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul ya, dan ulil amri di antara kalian ya. Meskipun ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak ya, dalam perkara maksiat maka kita tidak boleh mentaati ulil amri. Umpamanya tidak boleh pakai jilbab, yang sudah balik ya jangan taat. Tapi kalau aturan itu untuk kemaslahatan umat, maka wajib taat. Wajib taat. Ya, untuk kemaslahatan terkait perkara ya penetapan puasa, penetapan Idul Fitri ya kita wajib taat. Ya. Kemudian juga aturan lalu lintas. Ya, adanya lampu merah untuk kemaslahatan. Kalau merah jalan atau berhenti? Kenyataannya jalan, akhirnya nggak maslahat, mudorot, banyak kecelakaan tuh ya, untuk kemaslahatan. Jadi kalau saya pribadi saya lebih ikut ke ulil amri ya, ulil amri ya, Allahu taala alam bisawab ya Pak. Ulil amri itu banyak yang ulama-ulama sufi mana itu iya. Kalau mereka salah ya wallahu taala alam. Jadi kalau ulama itu berijtihad, mereka salah dapat 1 pahala. Namun kalau benar dapat 2 pahala. Kewajiban kita hanya ikut ulil amri ya. Berdasarkan firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan hadis Nabi, saum yaumu tasumun wal fitr yaumu tuftirun. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Ya, Pak. Sholat witir ini berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri, maka boleh dikerjakan sebelum tidur dan juga setelah tidur. Tok, meskipun tanpa diiringi sholat tahajud boleh. Ya. Habis ba'diyah isya umpamanya jam 9 mau tidur, sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sebelum ke atas pembaringan kita, sholat 1 rakaat tanpa sholat tahajud boleh tidak? Boleh, 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Boleh. Jadi tanpa diiringi sholat yang lainnya. Umpamanya mau bangun di akhir malam, ya, begitu bangun di akhir malam sudah injury time. 3 menit lagi azan subuh. Maka cukup sholat witir saja. Ya, 1 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Iya. Kenapa? Sama, makanya kata Nabi SAW ya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, sholat malam bersama imam ya di bulan Ramadan, sampai selesai ikut sholat tarawihnya, ikut sholat witir sama imam sampai selesai, maka Allah catat baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi rugi kalau yang 8 rakaat terus pulang, nggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Yang ada dia ngantuk, makanya pulang ya. Jadi usahakan nanti ketika bulan Ramadan sholat bersama imam, sabar jamaah. Cari masjid, begitu masuk masjid tiba-tiba dapat 23 rakaat ya, sabar ikut sampai selesai ya. Mau yang cari 11 rakaat, nggak taunya masjid yang kita masuki 23 rakaat, ya sabar saja ikut sampai selesai ya, untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi kalau antum nanti di bulan Ramadan bangun jam 2 pagi ya,
Hendaknya lebih baik kalau menurut saya ya, pandangan saya lebih baik antum bangun jam 2 pagi, tidak mengerjakan sholat lagi, namun melakukan amalan yang lain, yaitu membaca Al-Quran. Karena dicatat masih dalam keadaan sholat. Ya, bangun jam 2 pagi baca Quran, ya, baca Quran. Karena bulan Ramadan namanya Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya. Dengan catatan antum harus sholat bersama imam sampai selesai, agar dicatat pahala sholat semalam suntuk. Tidur dari jam 9, bangun jam 4 untuk sahur. Dari jam 9 sampai jam 4 kita tidur, tetap dicatat dalam keadaan sholat. Masya Allah. Ya, ya silakan Pak. Ya, 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 baik. Saran dari saya, hendaknya bersabar. Ikut menyelesaikan sholat sampai 23 rakaat untuk mengejar keutamaan sholat bersama imam sampai selesai, agar mendapatkan keutamaan dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi bersabar saja Pak, ya, tetap, walaupun kecuali kalau imamnya ya melakukan lahan jali itu kesalahan yang sampai menyebabkan perubahan makna ketika dia membaca Al-Quran, ya. Nah, itu kita sudah mulai nggak nyaman, maka boleh dalam bab fikih ada yang namanya mufarrokoh. Mufarrokoh itu memisahkan diri dari imam. Kenapa? Karena imam tersebut melakukan lahan jali yang menyebabkan perubahan makna, tidak fasih. Sudah berani-berani jadi imam. Contoh umpamanya di Al-Fatihah dia banyak melakukan lahan jali. Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca asal-asalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha jadi ha, ain jadi hamzah. Wah, ini kacau, Pak. Ini bisa mufarrokoh kita, ya, memisahkan diri dari imam. Bahkan para ulama sampai merinci, ya. Ya. Bagaimana bermakmum bersama imam yang lahan di Al-Fatihah lahan jali? Maka dirinci, kalau makmumnya bacaannya setara dengan imam, keduanya sah. Keduanya sah. Makmumnya level bacaannya di bawah imam juga tetap sah. Yang jadi masalah kalau makmumnya level bacaannya di atas imam, maka makmum ini harus mufarrokoh, misahkan diri dari imam. Entah dia mengulang sholatnya di pojokan masjid atau di rumah, atau mufarrokoh merubah niatnya munfarid, ya, sendiri, sholat sendiri, namun kerangka sholatnya masih mengikuti gerakan imam. Nah, ini mufarrokoh. Nah, ini kalau kita mudah mulai tidak nyaman karena imam bacaannya mungkin berantakan surat Al-Fatihah terutama, ya. Karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Termasuk berantakan dalam baca Al-Fatihah dianggap tidak mengerjakan sholat. Makanya kalau kita nanti di bulan Ramadan mendapati imam yang berantakan Al-Fatihahnya sampai menyebabkan perubahan makna, huruf hijaiyah berubah, ain jadi hamzah, ha jadi ha. Misalnya sod jadi sin umpamanya. Ihdinas siratal jadi ihdinas siratal pakai sin. Nah, ini merubah huruf juga. Iyyaka na'budu, ya-nya tidak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga repot, maknanya berubah. Nah, ini sudah berantakan. Nah, ini boleh bagi imam mufarroqah memisahkan diri atau merubah niat. Namun kalau Al-Fatihahnya masih aman, ya, hendaknya bersabar sampai selesai sholat bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Mbak. Iya. Ah, iya. Yang benar tidak ada sholawatan di antara jeda sholat tarawih. Iya. Jadi yang benar itu Pak, di antara, ya, rokaat yang pertama dengan rokaat berikutnya, ya, terjeda ketika sholat tarawih itu tidak ada sholawatan yang benar. Diam saja sudah, istirahat. Ya, banyak memang seperti itu, ya.
Nah, itu sesuatu hal yang dibuat-buat, tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kan biasanya gimana? Lalu sholatan tarawih jami'ah rahimakumullah gitu ya. Terus jamaahnya menjawab gimana? Lalu wala nabi gitu. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Jadi setelah salam, ya itu istirahat dulu sejenak. Tarawih itu istirahat, santai sholatnya, nggak tergesa-gesa, istirahat ya. Kemudian nanti lanjut lagi 2 rakaat. Setelah salam istirahat lagi, murojaah Al-Quran, baca Quran. Nanti kalau imam sudah berdiri, makmum berdiri lagi. Seperti itu yang sunnahnya. Ya. Jadi tidak ada di tengah-tengah itu solawatan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya Pak. Kalau Ramadan itu biasanya setelah sholat isya itu mendengarkan ceramah. Oh ya. Secara rutin dilakukan. Ya. Dan apakah dulu juga diselenggarakan? Iya. Kalau niatnya tidak menjadi satu rangkaian sholat tarawih, wallahu a'lam bishawab, maka tidak mengapa, namun jangan dilazimkan. Sesekali untuk bentuk mau'idhah, kesempatan kaum muslimin berkumpul ya, kemudian memberikan mau'idhah, nasihat sebelum melaksanakan sholat tarawih. Ada namanya kultum, apa singkatannya? Kuliah terserah antum. Makanya panjang lebar, kadang-kadang 20 menit, kok kapan sholat tarawihnya? Kultum namanya, kuliah terserah antum. Jadi harusnya kan kuliah 7 menit, 7 menit dapat apa emang? Ya udah 7 menit ya 7 menit, tapi kadang-kadang yang namanya kultum kadang-kadang lebih daripada 7 menit, 15 menit ya, jamaah sudah pada gelisah, resah ya. Kok nggak mulai-mulai sholat tarawihnya? Jadi sebagian membolehkan ya, namun jangan dilazimkan sebagai bentuk mau'idhah dan bukan satu rangkaian kesatuan dari sholat tarawih. Ada yang menaruh kultumnya di depan, ya kan, sebelum pelaksanaan sholat tarawih setelah isya. Ada yang di pertengahan kan gitu ya. Habis sholat tarawih 8 rakaat, terus kultum. Yang nggak mau dengerin akhirnya pada kul. Ada nggak? Ada, sayang tuh. Ya, nggak sholat bersama imam sampai selesai, nggak dapat pahala, dicatat baginya sholat semalam suntuk, sayang. Ada juga setelah sholat witir baru ceramah, ada beda-beda mas sebagian masjid. Ada yang di awal kultumnya, ada yang di tengah-tengah antara tarawih dan witir, ada yang setelah sholat witir. Ya, yang jamaahnya awet nggak pulang yang di mana letak kultumnya? Di awal, di tengah atau di akhir? Di awal apa? Ya di awal lah. Ya di awal kan belum pada sholat tarawih. Ya masa mau pada pulang? Yang jamaahnya sepi kira-kira di mana kultumnya? Di akhir setelah sholat witir. Biasanya ada tuh sebagian masjid ya. Kultumnya di akhir setelah witir baru kultum. Ya, ada di tengah-tengah ada. Di awal juga ada. Namun ada juga yang nggak ada kultumnya, ada nggak? Ah itu baru yang bagus. Ah, itu baru yang sesuai dengan sunnah. Namun sebagian masjid memanfaatkan untuk memberikan mau'idhah, kesempatan kaum muslimin berkumpul yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid untuk sholat tarawih. Maghribnya mah enggak dia, tarawihnya iya ikut ya, seneng kan rame-rame sholat tarawih ya. Nah ini kesempatan untuk memberikan mau'idhah, nasihat. Namun celakanya kadang-kadang ya kultumnya itu lewat dari 7 menit dan yang disampaikan kadang-kadang ngalor ngidul ya. Cerita apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu ceritanya bisa 3 kali muter Pak, 3 kali muter kalau yang sudah sepuh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Iya masih ada ya Pak. Iya. Pas itikaf boleh ya, menghidupkan iktikaf itu yang paling utama itu dengan memperbanyak sholat, menghidupkan iktikaf. Kalau sholat sudah capek, maka baca Al-Quran. Kalau baca Quran sudah capek, berdoa. Ya, berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk minta Lailatul Qadar ya. Kemudian setelah berdoa capek, maka muhasabah capek ya tidur. Jangan mengisi iktikaf dengan main gaple di masjid, ya, main game di masjid, main catur di masjid,
Ya, ini bukan warung kopi, Mas. Gitu ya. Ini masjid. Ada sebagian main catur di masjid, itikaf ya. Main game di masjid. Lagi itikaf, ini bukan itikaf ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa